Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri membawa dokumen bukti penanganan kasus suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke sidang pra-peradilannya. Tindakannya itu dapat membuat permasalahan hukum yang baru. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan pra-peradilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Dalam proses pra-peradilannya, Firly sempat membawa berkas penanganan kasus suap DJKA. Dokumen itu dimaksudkan menjadi bukti tambahan Firly dalam pembelaannya. Namun begitu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman mengatakan dokumen tersebut harusnya bersifat rahasia. Tak sepatutnya dokumen itu dibawa oleh Firly ke sidang pra-peradilannya. Menurut saya, Firly sudah keterlaluan. Hanya karena membela diri saja, dia membuka hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia. Dia mementingkan dirinya sendiri dibanding KPK, katanya kepada Forum Keadilan Selasa 19 Desember 2023. Boyamin menjelaskan ada 3 hal yang telah dilanggar Firly. Pertama, Firly telah melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan membocorkan dokumen rahasia penyidikan. Lalu ia juga melakukan tindakan menghalangi penyidikan. Sebab jika kubu Firly mempublikasikan dokumen tersebut, nama-nama yang tersangkut DJKA yang tidak pernah disebut sebelumnya berpotensi bocor keluar. Selain itu, Firly juga dianggap melanggar kode etik. Sebagaimana diketahui, saat ini ia masih menjadi ketua KPK meskipun berstatus nonaktif. Dengan membawa bukti dokumen rahasia penyidikan untuk membela diri, Firly telah melanggar etik karena ia tidak menjaga kerahasiaan dokumen tersebut. Boyamin menduga mungkin Firly ingin publik menilai bahwa sebenarnya kasus penetapan tersangka dirinya itu tidak sah. Seakan-akan ia dikriminalisasi dengan penetapannya sebagai tersangka. Sehingga kasus DJKA itu dibawa, seakan-akan ingin menunjukkan kepada hakim. Jadi begini loh hakim, saya ini jadi tersangka hanya semata-mata karena saling bongkar borok. Kira-kira gitu loh lanjutnya. Saat disinggung soal hakim yang tidak mempermasalahkan adanya dokumen rahasia tersebut di sidang pra-peradilan, Boyamin justru lebih tertarik dengan cara Firly mengakses dokumen tersebut. Pimpinan KPK yang sudah pensiun saja, kalau ditanya mengenai kasus dulu, dia tidak akan buka karena mereka punya janji integritas, tegasnya. Pertanyaan yang sama juga keluar dari peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Ia bertanya dari mana dokumen itu Firly dapatkan. Zainur menjelaskan kalau dokumen tersebut diakses secara melawan hukum, maka timbul pelanggaran hukum yang baru. Sama halnya Boyamin, ia menganggap tindakan yang dilakukan pimpinan anti rasuah nonaktif itu merupakan bentuk obstruction of justice atau merintangi penyidikan. Sebagaimana diatur di pasal 21 Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Karena dengan alat bukti dibawa keluar, ini akan membahayakan penyidikan, membuka nama penyidik dan saksi apalagi nama pelapor. Itu sangat berbahaya dan bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice, terangnya. Selain itu, Firly juga melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini, sanksinya pidana. Jadi KPK perlu melakukan review siapa yang mengakses dokumen tersebut. Apakah diakses secara melawan hukum atau menuntut hukum? Kalau melawan hukum, KPK harus melihat kemungkinan untuk mempersoalkan secara pidana dengan 2 dasar itu, sergahnya. Kemudian kata Zainur, tindakan Firly juga berpotensi melanggar kode etik. Meskipun ia dinonaktifkan sebagai pimpinan, Firly masih seorang ketua KPK. Oleh karena itu, Zainur mendorong Dewan Pengawas KPK untuk segera melakukan pemeriksaan.